Baik, selamat pagi, siang, atau sore kepada Ibu Diah. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang informasi dalam praktik untuk kelas Sistem Informasi Manajemen B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ervi Agistiadia Pramesti dengan nomor NPM belakang 270. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khalifatur Rasyida dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, saya Imanir Safitri dengan NPM akhir 175. Saya Nadine Bina Bulan Susanto dengan NPM akhir 264. Perkenalkan, nama saya Ervi Agistiadia dengan nomor NPM belakang 270. Dan pada slide pertama ini kita akan membahas tentang CSF atau Critical Success Factor. Jadi CSF itu adalah area spesifik dalam perusahaan yang kinerjanya itu sangat menentukan. Kalau CSF ini berhasil, maka perusahaannya sukses. Kalau CSF ini gagal, maka perusahaannya itu bisa terpuruk. Nah, karakteristik pertama dari CSF itu CSF berbeda antar industri, setiap industrinya. Jadi CSF ini nggak ada template yang sama untuk semua bisnis. Kayak contohnya di industri kendaraan bermotor, CSF-nya itu modelnya itu sesuai selera, jaringan dealer yang luas, sama pengendalian biaya produksi. Sedangkan kalau di industri asuransi, CSF-nya itu berbeda. CSF-nya lebih ke pengembangan agen pemasaran, pengendalian administrasi klaim, sama inovasi produk. Informasi dan sistem informasi itu juga merupakan CSF. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dengan informasi yang akurat dan sistem yang baik, perusahaan itu bisa memonitoring CSF lainnya secara real time dan mengambil keputusan lebih cepat yang pada akhirnya bisa mencapai keunggulan yang kompetitif. Pada slide selanjutnya ada TPS atau Transaction Processing System, yaitu adalah tulang punggung informasi perusahaan. Peran utamanya itu untuk mengumpulkan data di setiap transaksi operasional kayak penjualan, pembelian, pembiayaan, dan lain-lain, terus mengubahnya menjadi sebuah informasi. Nah, yang membedakan TPS dari sistem lain itu TPS itu adalah satu-satunya sistem yang wajib memenuhi kebutuhan informasi dari pihak luar perusahaan kayak pelanggan, pemasok, dan pemegang saham. Nah, dan peran terpentingnya TPS itu adalah sebagai fondasi. Jadi semua data dari TPS itu tersimpan dalam basis data. Nah, basis data inilah yang akan kemudian digunakan untuk sistem informasi manajemen. Nah, di slide ketiga ini ada contoh konkret gimana TPS itu bekerja dalam sebuah siklus bisnis yang nyata, nah, yaitu siklus pengadaan persediaan dari pemasok. Nah, ini tuh salah satu dari 3 proses utama sistem distribusi selain memenuhi pesanan pelanggan dan memelihara buku besar. Nah, ada 3 subsistem yang bekerja secara berurutan. Yang pertama ada sistem pembelian. Nah, ketika sistem pembelian ini menipis, sistem ini itu bakal secara otomatis atau berdasarkan permintaan akan menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok. Nah, dokumen ini itu berisi spesifikasi barang, jumlah, harga, dan tanggal pengiriman yang diharapkan. Nah, untuk yang kedua itu ada sistem penerimaan. Ini ketika barangnya itu sudah dibeli dan udah datang, udah tiba, sistem ini itu bertugas buat menerima, memeriksa kesesuaian pesanannya, dan mencatat persediaan masuk ke dalam sistem. Nah, laporan penerimaan ini itu bisa jadi bukti untuk kalau barangnya itu benar-benar ada dan sudah sampai. Lalu yang ketiga ada sistem utang dagang. Nah, di subsistem ini tuh buat menerima tagihan dari pemasok, lalu mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Ini setelah semuanya cocok, sistem itu bakalan memproses pembayaran kepada pemasok. Nah, kenapa sistem ini tuh penting? Karena tanpa integrasi ketiga subsistem ini, perusahaan itu bisa kehabisan stok, terus melakukan pembayaran ganda, atau bahkan membayar barang yang tidak pernah diterima. Nah, TPS ini baik menciptakan jejak audit yang jelas, memperkuat pengendalian internal, dan memastikan operasional itu berjalan secara lancar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem informasi beroperasi di berbagai area fungsional organisasi, mulai dari proses guru besar hingga sistem untuk para eksekutif. Masuk ke
submateri pertama yang saya jelaskan, yaitu sistem yang menjalankan proses buku besar. Jadi definisi dari ini tuh adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari seluruh sistem akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan terpadu. Nah, jadi sistem ini tuh sangat krusial karena fungsinya tadi, yaitu menggabungkan data dari seluruh sistem akuntansi lainnya. Bayangkan saja, ini tuh sebagai muara dari semua transaksi perusahaan untuk memberikan gambaran keuangan yang menyeluruh. Lalu, di sini buku besar itu adalah file yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan. Nah, di sini ada dua subsistem utama. Yang pertama itu ada sistem memperbarui buku besar. Nah, ini tuh fungsinya adalah untuk membukukan setiap catatan transaksi ke dalam buku besar. Lalu yang kedua yaitu ada sistem pembuatan laporan manajemen. Jadi ini yang mengubah data di buku besar menjadi laporan nyata seperti neraca atau laporan laba rugi yang kita gunakan untuk analisis biasanya. Lalu, selanjutnya, penyimpanan data. Jadi, penyimpanan data ini tuh menggunakan data store untuk menyimpan permanen, seperti file induk atau historis. Selanjutnya, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Nah, di sini tuh mengapa sistem pemrosesan transaksi atau seperti SPT itu penting. Nah, kita harus melihatnya sebagai fondasi. Yang pertama sebagai fondasi aplikasi. Nah, SPT itu adalah sistem pertama yang biasanya dikomputerisasi karena pola yang jelas. Tanpa SPT, kita tidak akan memiliki basis data yang mendokumentasikan interaksi harian perusahaan dengan lingkungannya. Jadi, SPT itu bukan hanya soal mencatat angka, tapi juga membangun aset data bagi sistem-sistem lain yang lebih tinggi. Seperti kayak dokumentasi tadi, lalu sistem pertama. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan sistem informasi dari organisasi. Jadi, sistem informasi organisasi ini tuh adalah sistem yang dirancang khusus untuk area bisnis tertentu. Jadi mereka itu tidak berdiri sendiri, melainkan mengambil data dari SPT dan menambahkannya dengan informasi eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan para manajer di bidangnya masing-masing. Jadi mari kita lihat satu persatu. Di sini itu eh, yang pertama, di sini terdapat Sistem Informasi Pemasaran atau MKIS. Jadi dalam pemasaran, informasi ini tuh digunakan untuk memahami pelanggan dan pesaing. Jadi ini tuh menyediakan informasi terkait aktivitas pemasaran di perusahaan. Nah, subsistem inputnya itu ada tiga, yaitu sistem pemrosesan transaksi, riset pemasaran, intelijensi pemasaran. Jadi inputnya ini itu berasal dari data transaksi harian, riset pemasaran, hingga intelijensi pemasaran yang memantau kompetitor. Nah, outputnya ini sangat spesifik pada bauran pemasaran, marketing, mix, yaitu informasi tentang produk, lokasi distribusi, promosi, dan harga. Jadi ini tuh membantu perusahaan untuk menentukan strategi penjualan ke depannya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS. Nah, sama halnya dengan SDM, ini tuh fungsinya menyediakan informasi bagi manajer mengenai sumber daya manusia perusahaan. Jadi, HRIS ini tuh mengelola data internal dan lingkungan untuk membantu manajer mengelola aset paling penting, paling berharga, yaitu manusia. Nah, sistem ini itu menangani segala hal mulai dari perencanaan kebutuhan staf, lalu proses rekrutmen, kompensasi, hingga pelaporan kebutuhan kepada pemerintah atau badan lingkungan terkait. Nah, input datanya ini tuh dari sistem pemrosesan transaksi, riset SDM, dan intelijensi LDM. Lalu output utamanya itu menangani perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi, tunjangan karyawan, dan pelaporan lingkungan yang sudah saya jelaskan singkat tadi.
Lalu yang ketiga di sini terdapat sistem informasi manufaktur. Nah, di bagian ini tuh, di bagian produksi. Jadi, fungsinya itu memberikan informasi terkait operasi produksi perusahaan. Jadi kita memiliki sistem informasi manufaktur, fokus utamanya itu adalah efisiensi operasi. Nah, lalu output yang dihasilkan sistem ini itu biasanya berupa laporan mengenai proses produksi itu sendiri, persediaan, mutu, dan biaya. Jadi kayak status persediaan barang, lalu pengendalian mutunya itu gimana, hingga analisis biaya produksi agar tetap kompetitif. Lalu yang keempat di sini ada sistem informasi keuangan. Jadi fungsinya itu adalah untuk memberikan informasi kepada manajer keuangan dan manajer lain mengenai arus kas di dalam perusahaan. Jadi sistem informasi keuangan ini bertugas memantau aliran uang di dalam perusahaan. Jadi ini tuh sangat penting bagi manajer keuangan untuk mengelola arus kas atau cash flow. Jadi memastikan pendanaannya itu tersedia saat dibutuhkan dan memantau kinerja keuangan perusahaan secara real time. Lalu yang kelima, di sini terdapat sistem informasi eksekutif atau EIS. Jadi, berbeda dengan sistem fungsional lainnya. EIS ini tuh dirancang khusus untuk kebutuhan unik para pimpinan di tingkat atas. Jadi penggunanya itu para eksekutif. Jadi eksekutif ini biasanya itu tidak butuh data transaksi yang sangat mendetail, melainkan informasi strategis yang sudah diringkas dan mudah dianalisis untuk menentukan arah masa depan perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait manajemen hubungan pelanggan, Customer Relationship Management atau CRM. Nah, CRM sendiri itu adalah pengelolaan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik pelanggan maupun perusahaan itu akan menerima nilai maksimal dari hubungan ini. Nah, strategi ini atau manajemen hubungan pelanggan ini digunakan agar menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan antara pelanggan dan perusahaan, karena kalau misalnya kita mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu biasanya akan lebih efisien daripada mendapatkan pelanggan baru. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan pelanggan itu dapat terpenuhi dan pelanggan akan tetap setia kepada perusahaan. Nah, perusahaan yang akan menerapkan CRM itu butuh yang namanya sistem CRM, yaitu sistem yang mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang, dan data tersebut itu akan digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Nah, unsur utama dalam sistem CRM sendiri itu adalah data warehousing. Selanjutnya itu tentang data warehousing yang tadi. Data warehousing sendiri itu adalah sistem penyimpanan data terpusat yang mengakumulasikan data-data transaksi selama bertahun-tahun dengan kapasitas data yang hampir tak ada batasnya. Dengan beberapa hal yang ada di data warehousing sendiri, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristiknya, sistem pemakaiannya, dan sistem penyimpanannya. Nah, untuk karakteristiknya, data warehousing itu memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, dan data warehousing sendiri itu akan mengakumulasikan data dengan menambahkan catatan-catatan baru. Data yang disimpan itu dapat diambil dengan mudah serta digunakan untuk pengambilan keputusan bukan untuk operasional sehari-hari. Nah, pembuatan data warehousing itu memiliki tantangan yang besar, sehingga beberapa pakar itu merekomendasikan untuk menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu mengimplementasikan data warehousing secara bertahap menggunakan data mart. Nah, data mart sendiri itu adalah menguraikan satu segmen operasional perusahaan dari operasi perusahaan. Nah, setiap pembuatan dan penggunaan data warehousing dan data mart itu dilakukan oleh suatu sistem. Kemudian sistem data warehousing. Nah, sistem ini itu adalah sistem yang memperoleh data dari tempat penyimpanan dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna bagi pengguna sistem data warehousing. Nah, sumber data utamanya itu adalah sistem pemrosesan transaksi, tetapi juga memperoleh tambahan data dari sumber-sumber lain.
Nah, untuk sistem data warehousing ini itu berjalan melalui beberapa proses yang dinamakan ETL, ekstraksi, transformasi, dan pemuatan atau loading. Nah, untuk proses pertama yaitu ekstraksi, data dari berbagai sumber itu akan digabungkan. Nah, kemudian proses kedua itu adalah transformasi, yaitu data akan mengalami proses pembersihan data atau kayak datanya itu dipilah dan ditempatkan ke dalam suatu format terstandar serta membuat ringkasan datanya. Nah, terakhir yaitu proses pemuatan atau loading, itu data akan disimpan dalam format rinci maupun ringkas agar pengguna dapat menggunakannya dengan secara fleksibel dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, dalam proses pemuatan itu akan melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan data warehousing. Nah, penyimpanan data warehousing sendiri itu adalah penyimpanan data warehousing sendiri itu ada dua jenis, yaitu untuk data warehousing dan metadata warehousing. Nah, metadata artinya itu adalah data yang menjelaskan data dalam tempat penyimpanan data atau dapat dikatakan sebagai sebuah kamus dari suatu basis data. Nah, sistem data warehousing ini mencakup beberapa komponen manajemen dan kendali yang mirip dengan manajemen basis data yang akan mengendalikan pergerakan data di sepanjang sistemnya. Kemudian yaitu proses penyimpanan. Nah, data dari data warehousing itu disimpan dalam satu lokasi dalam bentuk berbagai tabel yang meliputi data pengidentifikasi, data deskriptif, serta data kuantitatif. Nah, dalam penyimpanan data warehousing itu terdapat dua jenis tabel. Nah, tabel-tabel ini itu akan terpisah dan akan digabungkan untuk menghasilkan suatu paket informasi. Nah, ada dua jenis tabel, yaitu tabel dimensi dan tabel fakta. Untuk tabel dimensi itu adalah data yang disimpan dapat menjadi suatu basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Sedangkan tabel fakta itu adalah tabel yang berisi ukuran kuantitatif dari suatu entitas, objek maupun aktivitas. Nah, dari kedua tabel tersebut, tabel dimensi dan tabel fakta itu akan digabungkan menjadi paket informasi, yaitu dua jenis data digabungkan dan diidentifikasi untuk menganalisis sebuah kasus. Selanjutnya, penyampaian informasi. Nah, sistem ini bertugas mengambil data dari warehouse dan menyajikannya ke pengguna dalam berbagai tingkat rincian. Nah, ada 4 cara navigasinya. Yang pertama itu drill down untuk melihat data lebih rinci. Yang kedua roll up untuk meringkas. Lalu ada drill across untuk berpindah antar hierarki. Yang terakhir ada drill through untuk loncat langsung ke dalam data paling rinci. Nah, selanjutnya online analytical processing, yaitu ranti lunak khusus untuk analisis data warehouse. Nah, terdapat dua pendekatan. Roll up yang berbasis data relasional dengan data terinci namun dimensi terbatas, dan roll up yang datanya sudah diproses sebelumnya sehingga lebih cepat dan mampu menangani lebih banyak dimensi. Selanjutnya data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan tersembunyi dalam data yang tidak diketahui pengguna, lalu menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua pendekatan, verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Verifikasi hipotesis dimulai dari dugaan awal pengguna, lalu sistem mengambil data yang sesuai kriteria tersebut. Nah, kelemahannya, hasil yang diperoleh tidak akan melampaui pemahaman pengguna itu sendiri. Kalau penemuan pengetahuan, sistem menganalisis data secara mandiri tanpa panduan pengguna untuk menemukan pola yang tidak terpikirkan sebelumnya. Didukung teknologi kecerdasan buatan seperti jaringan neural, pohon keputusan, algoritma genetik, dan pemikiran berbasis memori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.